Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Smart, perkenalkan nama saya Rohmawati. Saya dari IKIP PGRI Bojonegoro, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tingkat 3. Pada video ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan cerpen. Apakah kalian tahu apa sih itu cerpen? Dan apa saja fungsi cerpen? Lalu, apa saja tahapan-tahapan dalam menuliskan cerpen? Cerpen adalah salah satu jenis prosa yang ceritanya bukan kejadian nyata, dan kejadiannya hanya dibuat-buat. Cerpen atau biasa kita singkat atau biasa kita sebut dengan cerita pendek cenderung bersifat singkat, padat, jelas, dan langsung pada tujuannya dibanding dengan karya sastra yang berupa fiksi, seperti contohnya novel. Lalu, bagaimana sih cara membuat cerpen itu? Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, terfokus pada satu tokoh. Kedua, ceritanya tidak lebih dari 1000 kata. Cerpen biasanya hanya 500-900 kata. Yang ketiga, memiliki puncak masalah. 4. Terdapat solusi atau penyelesaian masalah dalam kejadian yang dialami si penulis pada penggambaran tokoh cerita tersebut. Yang kelima, ceritanya padat, langsung, dan tertuju pada tujuannya. Biasanya, pada kejadian tersebut langsung ditujukan apa itu permasalahan yang dialami pada tokoh utama tersebut. Keenam, alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. 7. Latar ceritanya terbatas. Selanjutnya, ada fungsi cerpen. Fungsi cerpen terbagi dari 5 kelompok. Yang pertama, fungsi rekreatif. Yang kedua, fungsi estetis. Ketiga, fungsi moralitas. 4. Fungsi didaktif. Yang kelima, ada fungsi religius. Fungsi yang pertama yaitu fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini berfungsi memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur bagi para si pembaca. Yang kedua, ada fungsi estetis untuk memberikan keindahan pembaca karya sastra. Yang ketiga, ada fungsi moralitas. Fungsi ini memberikan nilai moral kepada pembaca sehingga pembaca mendapat pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. 4. Ada fungsi didaktif. Fungsi ini mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Yang kelima, ada nilai religius. Nilai ini mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembaca cerpen. Selanjutnya ada struktur cerita pendek. Yang pertama ada abstraks, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Pertama ada abstrak. Abstrak adalah bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi dari cerita. Yang kedua ada orientasi. Orientasi cerpen berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini, kamu juga akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar penokohan atau tokoh-tokoh tersebut. Yang ketiga, ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini mengisahkan atau keberlanjutan melalui rangkaian peristiwa ke peristiwa lainnya yang ceritanya tak terduga. Yang keempat, ada komplikasi. Cerita ini akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan, ataupun kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya mempengaruhi latar maupun karakter. Yang kelima, ada resolusi. Terakhir, pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Pada resolusi ini, kamu juga akan mengetahui bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita. Kelima, ada koda. Koda merupakan komentar terakhir terdapat keseluruhan dari isi cerita. Bagian ini juga disebut dengan simpulan cerita. Lalu, bagaimana sih cara membuat cerpen yang baik dan benar? Selanjutnya, ini ada beberapa tips membuat cerita pendek yang baik dan benar. Yang pertama, ada mengadakan observasi atau pengamatan. Observasi yang
studi dapat dilakukan ialah mengadakan pengamatan secara langsung. Selain itu, observasi dilakukan dengan mengingat atau mendengarkan kejadian yang dilakukan oleh orang lain. 2. Memilih topik. Dalam menyusun cerita pendek, bisa memilih topik sesuai dengan keinginan ataupun yang dikehendaki. Topik dalam cerita sangat banyak, jadi kalian tidak perlu susah maupun bingung untuk menentukan sebuah tema. Tema ini ada beberapa macam loh teman-teman. Yang pertama ada genre cerpen, seperti cerpen horor, drama, religi, romantis, tragis, mistis, drama komedi, komedi romantis, biografi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya teman-teman. Ketiga, target pembaca. Menentukan jenis atau genre cerpen akan lebih memfokuskan cerita dengan gaya bahasa yang lebih mengena. Intinya, jangan tanggung-tanggung menuliskan cerita pendek atau cerpen sesuai jenis yang akan dibuat. Target pembaca penting dalam hal ini. Buatlah kesan cerpen yang menarik untuk mengikat si pembaca, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, ataupun segala umur. Target pembaca harus jelas, jangan dipadukan dengan yang lainnya. Cerpen anak-anak tentu tidak sama dengan cerpen dewasa, cerpen remaja. 4. Menentukan tokoh-tokoh. Persiapkan tokoh-tokoh yang akan dibuat dalam cerita pendek dengan matang. Tokoh ini meliputi tokoh utama, tokoh sampingan. Nama-nama tokoh juga harus sesuai dengan cerpen yang disajikan ya. Kelima, menganalisis watak tokoh. Watak tokoh atau penokohan dapat dibuat sesuai dengan cerita yang dibuat. Penokohan ini dapat menggambarkan atau digambarkan dari paparan langsung maupun tidak langsung. Paparan langsung misalnya dialog antar tokoh, pikiran tokoh, dan penggambaran fisik tokoh. Penulis dapat membuat sebuah watak jika memang sudah benar-benar memahami cerita pendek yang akan dibuat. 6. Menganalisis garis besar cerita. Garis besar cerita meliputi apa saja yang akan terjadi, konflik yang akan terjadi, serta penyelesaiannya. Buatlah garis besar cerita dengan singkat, padat, dan jelas. Harus memperhatikan berbagai kejadian yang akan muncul. Yang ketujuh, menentukan alur. Tentukan alur cerita secara tepat dan baik sehingga memberi kesan mendalam bagi pembaca. Perlu diketahui, alur ada 3 macam. Yang pertama, alur maju, 2, alur mundur, yang ketiga, alur campuran. Ketiganya memiliki tahapan. Yang pertama, ada pengenalan, kedua, kemunculan konflik, ketiga, klimaks atau puncak konflik, keempat, anti klimaks atau konflik menurun, yang kelima, adanya penyelesaian. Menentukan latar. Cara berikutnya dalam membuat atau menulis cerita pendek yaitu menentukan latar. Latar yang dibuat harus sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Penulis juga harus ingat bahwa latar terdiri atas dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. 9. Memilih gaya penceritaan atau sudut pandang. Untuk menulis cerita pendek, perlu adanya sudut pandang yang ada sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang pertama sebagai pelaku utama. Yang kedua, orang pertama sebagai pelaku sampingan. Yang ketiga, orang ketiga serba tahu. Keempat, orang ketiga sebagai pengamat. 10. Memilih diksi yang sesuai. Dengan adanya diksi yang sesuai, sebuah cerita pendek akan jauh lebih menarik dan tidak terkesan biasa saja. Pemilihan kata yang sesuai juga dapat dijadikan sebagai tombak untuk memperoleh cerpen atau cerita pendek yang berkualitas. Pilihlah diksi dengan memperhatikan padu tidaknya antar kalimat dan kalimat. Jangan asal memilih diksi, karena diksi juga harus ikut berperan dalam suksesnya sebuah cerita. 11. Membuat kerangka karangan sesuai alur. Setelah tahapan sebelumnya selesai, langkah selanjutnya adalah membuat kerangka. Kerangka harus dibuat sesuai dengan alur yang ditentukan dengan mencangkup langkah-langkah sebelumnya sudah dibuat. 12. Memperhatikan aspek intrinsik dan aspek ekstrinsik. Unsur intrinsik ada tema, alur atau plot,
Latar ini dibagi menjadi latar waktu, tempat, dan juga suasana. Ada tokoh atau disebut penokohan, ada sudut pandang, dan terakhir ada amanat. Untuk unsur ekstrinsik, kalian perlu diketahui. Untuk unsur ekstrinsik ada 3. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Kedua, latar belakang penulis. Ketiga, nilai yang terkandung di dalam cerpen. Demikian teman-teman sahabat Smart, itulah rangkaian materi terkait dengan materi cerita pendek. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar kalian semua!